Oke, baik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Teman-teman sekalian semua, teman-teman media, tetap sehat di mana teman-teman berada. Kali ini membahas mengenai dengan tanah ulayat dan berdasarkan sejarahnya itu sendiri. Jika teman-teman untuk merasa penasaran seperti apa penjelasannya, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, baik teman-teman semua, tanah ulayat dan sejarahnya. Teman-teman semua, sesuai yang sudah tertulis di situ bahwasanya tanah ulayat. Di sini saya menjelaskan bahwa tanah ulayat merupakan bagian internal dari sejarah dan budaya masyarakat adat di Indonesia. Berikut adalah sejarah dan perkembangan tanah ulayat. Sejarah tanah ulayat. Di zaman prasejarah, tanah ulayat telah ada sejak zaman prasejarah ketika masyarakat hidup dalam komunitas kecil dan mengelola sumber daya alam bersama. Kerajaan Hindu Buddha pada abad 5-15, tanah ulayat diakui sebagai hak komunal oleh kerajaan-kerajaan maupun dari Hindu, Buddha seperti kerajaan Majapahit. Zaman kolonial ke abad 16-20, Belanda mengenalkan sistem tanah individu dan membatasi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tanah ulayat diakui sebagai bagian dari hak-hak masyarakat adat dalam Undang-Undang 1945 berdasarkan Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan dasar pokok-pokok agraria. Perkembangan tanah ulayat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui bahwa tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat adat itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk pada tanah ulayat itu sendiri. Untuk selanjutnya, teman-teman semua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengatur hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Misalnya dalam MK atau Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan membatalkan pasal-pasal yang bertentangan pada hak ulayat itu sendiri. Misalnya, teman-teman, dalam karakteristik tanah ulayat ada hak komunal, 2, dikelola bersama oleh masyarakat, 3, tidak dapat dijual atau dialihfungsikan seperti bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan yang nomor 4, digunakan untuk kegiatan ekonomi sosial dan budaya. Sedangkan terdapat dari nomor 5, terdapat sistem pengelolaan dan pengawasan bersama. Misalnya teman-teman semua, contoh di tanah ulayat, misalnya di Indonesia. Di Indonesia bermacam-macam, khususnya contoh di Sumba Barat Daya. Di daerah Sumba Barat Daya, khususnya Kecamatan Kudi. Tanah ulayat di Sumba Barat Daya yang seperti tanah pasola, atau yang kedua tanah adat, dan yang ketiga tanah komunal itu sendiri. Yang dimana contoh di Indonesia ini atau khusus di daerah teman-teman semua, bahwasannya tanah bukan pada milik individu, melainkan adalah tanah milik pada masyarakat tertentu. Misalnya teman-teman, dalam tantangan hukum alat, hukum ulayat, konflik dengan pihak luar perusahaan pemerintah, yang dimana tanah-tanah adat tidak diizinkan dan tidak dibolehkan untuk diambil oleh pemerintah sendiri. Karena itu dikuasai pada masyarakat umum dan dipegang oleh ketua adat itu sendiri. Walaupun perubahan hukum dan kebijakan ada, maka ketua adat tidak bisa untuk ada satupun pemberian ada orang yang mengambil kebijakan atau pemerintah itu sendiri untuk membangunkan suatu perusahaan. Pengangkutan dan perlindungan hak masyarakat tetap ada dalam hak ulayatnya itu sendiri. Jadi teman-teman, penjelasan itu
seperti sumber dalam undang-undang itu sendiri sudah ada. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sumber Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi Nomor 35 2012, Sejarah Tanah Ulayat di Indonesia oleh Dargo Gautatama. Seperti itu penjelasan dari tanah ulayat berdasarkan sejarah teman-teman semua. Untuk lebih mengetahui seperti apa tanah ulayatnya, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Seperti itu teman-teman semua. Salam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu selanjutnya di video saya.